Apa salahnya kalau keluarga Jokowi membangun dinasti kalau mau berbakti, kata Pak Prabowo Subianto. Sepertinya Pak Prabowo Subianto ini tidak paham apa yang namanya dinasti. Dinasti kekuasaan itu lebih cenderung berkonotasi negatif karena dibangun dengan memperalat kekuasaan yang sedang dipegang. Karena kita ini bukan sebuah kerajaan. Kerajaan itu selama ini otomatis turun-temurun. Seorang raja punya putra dan turun kekuasaannya. Kita ini adalah sebuah bangsa yang berdemokrasi. Sebuah negara yang menganut sistem demokrasi yang telah kita lakoni puluhan tahun. Dan konotasi dinasti politik itu adalah sebuah konotasi yang negatif. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa dibangun dengan memperalat kekuasaan yang sedang dipegang saat ini. Contohnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini menjadi identik dengan membangun dinasti karena semua proses yang terjadi dan bisanya Gibran maju sebagai cawapres itu melalui sebuah proses yang janggal bin aneh. Sebuah gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi yang mana ketua Mahkamah Konstitusi adalah pamannya Mas Gibran sendiri, iparnya Pak Jokowi, dan kemudian mengabulkan gugatan tentang syarat calon wapres. Padahal Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan ini telah menabrak tupoksinya sendiri. Mahkamah Konstitusi tidak berhak membuat aturan, tetapi mereka menguji aturan. Dan inilah yang terjadi sehingga dianggap bahwa sedang terjadi pembangunan dinasti. Jadi tidak ada alasan mengabdi dengan cara mengakali aturan. Kalau seandainya saja Mas Gibran itu maju dalam cara dengan jalan yang normatif, mungkin orang tidak akan melihat sebagai sebuah pembangunan dinasti politik. Tetapi karena majunya Gibran sebagai cawapres telah melalui sebuah proses-proses yang dinilai masyarakat, dinilai publik berkonotasi negatif, yaitu memperalat kekuasaan dan jabatan yang dimiliki, maka disitulah terlihat Jokowi membangun dinasti politik. Sebetulnya kalau jalannya normal tidak masalah, mungkin 10 tahun lagi Mas Gibran maju sebagai cawapres, ya saya mungkin akan mendukung beliau. Tetapi melihat proses yang dijalani dan dilakoni ini adalah proses yang janggal dan aneh, maka bagi saya ini adalah cara Pak Jokowi membangun dinasti politik. Saya secara pribadi menghormati Pak Jokowi dan menghormati prestasi kinerjanya, tetapi sayangnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi belakangan ini membangun dinasti politik telah menghancurkan nama baik itu sendiri. Apalagi nanti ternyata Prabowo Gibran kalah. Ini akan semakin memperburuk citra Pak Jokowi yang seharusnya soft landing menjadi crash landing. Dan crashnya itu bahaya sekali, menyakitkan sekali. Saya khawatir jangan sampai Pak Jokowi terus melanjutkan cara-cara memperalat kekuasaan yang ada, nanti mengkooptasi kepolisian, TNI Polri, Badan Intelijen, dan banyak lembaga negara lain diperalat untuk memuluskan niat dinasti politiknya, yaitu memenangkan Prabowo Gibran. Saya khawatir semoga Pak Jokowi tidak berpikir seperti itu. Dan hal ini sebetulnya sudah banyak juga dikritik, termasuk Pak SBY juga dulu mengkritik hal-hal seperti ini, dianggap Pak Jokowi memperalat lembaga negara, BIN, segala macam. Bukan hanya saya yang mengkritiknya, tapi saya berharap Pak Jokowi tidak melakukan itu, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Dan itu akan semakin mengkonfirmasi bahwa telah terjadi upaya membangun dinasti politik. Dan yang dipertaruhkan dari semua ini adalah nasib bangsa kita ke depan. Kemana Indonesia akan berlabuh? Kemana Indonesia akan berlayar? Kemana Indonesia akan melangkah jika dinasti politik akan berkuasa? Sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Prabowo Subianto, tidak ada salahnya setiap orang punya anak presiden maju menjadi, tidak ada masalah. Tetapi itu tidak masalah apabila terjadi dalam jalan yang normatif dan normal. Tetapi peristiwa yang kemarin terjadi ini sesuatu yang tidak normatif karena adanya upaya dipaksakan merubah aturan dan menit-menit terakhir menjelang pendaftaran Pilpres. Nah, inilah yang kita sayangkan. Saya berharap Pak Prabowo tidak mau membangun stigma-stigma dan perilaku-perilaku negatif jadi benar. Perilaku-perilaku yang tidak baik dibenarkan. Seorang pemimpin harus menjadi negarawan dan mengajarkan hal-hal yang baik kepada masyarakat. Dan ini juga menunjukkan bahwa sesungguhnya nanti kekhawatiran paling besar adalah jangan-jangan Pak Prabowo akan membangun dinasti politiknya dengan alasan akan mengabdi kepada bangsa dan negara. Saya khawatir bahwa kekuasaan ini akan dilanggengkan dengan merubah banyak aturan. Misalnya dengan merubah
konstitusi atau undang-undang bahwa presiden boleh 7 periode. Bahaya kan? Nah, ini yang kita tidak inginkan. Saya berharap kita semua, elit-elit bangsa ini berpikir kebangsaan, berpikir negarawan, tidak hanya menang-menangan sendiri. Ada nasib ratusan juta rakyat yang harus kita pikirkan dalam hal ini. Jadi saya berharap sekali lagi Pak Prabowo untuk tidak membenarkan hal yang buruk hanya demi ekspektasinya berkuasa. Salam dari saya.